Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan ya bagi Tuhan Yesus. Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di keluarga Cemerlang pagi hari ini. Ini saatnya kita akan menikmati kebaikan kasih Tuhan, menikmati Yesus Kristus di tempat ini. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, siapkan hati kita, hidup kita untuk kita serahkan kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari kita semua bangkit berdiri bagi Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tetap Allah selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersama-sama di dalam kesatuan tubuh Kristus, di dalam kesatuan roh. Pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami boleh berada di ruang Maha Kudus-Mu untuk menikmati hadirat-Mu. Kami tepat di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Tidak ada lagi tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Lewat pengorbanan darah Yesus dan menyerahkan nyawa, tirai pembatas itu terbelah. Dan kami boleh setiap saat masuk ke ruang Maha Kudus-Mu untuk menikmati hadirat-Mu. Berada di hadapan tahta kasih karunia-Mu untuk menerima rahmat, menemukan kasih karunia, bahkan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang bersyukur. Bapa di sorga, yang kedua, kami juga bersyukur di tengah dunia yang semakin jahat ini. Semakin banyak penyakit yang muncul di tengah dunia ini. Musibah, bencana, kecelakaan, niat-niat orang jahat, dosa yang semakin berkembang. Tapi kami hidup di dunia, kami disertai dengan kekuatan Allah, disertai dengan perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Di tengah-tengah dunia yang sulit ini, kami dipelihara oleh sistem ekonomi sorga yang tidak bangkrut. Kami juga dilindungi oleh sistem perlindungan sorga yang tidak bisa ditembus. Kami adalah warga sorga yang sedang ada di dalam dunia karena misi sorgawi. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dengan pemeliharaan dan perlindungan yang dari sorga. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur. Di tengah dunia yang semakin jahat ini, kami tetap akan dijadikan garam dan terang dunia. Kami dipakai Tuhan dengan kasih Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, untuk justru memberkati manusia-manusia yang ada dalam dunia ini, untuk boleh mengenal kasih karunia-Mu, diselamatkan, dikuduskan, diberkati untuk menjadi berkat. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus menyertai kami. Kami mau menikmatinya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Pimpin setiap yang terlibat di atas mimbar, di bawah mimbar, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Pimpin dan urapi setiap kami jemaat Tuhan yang hadir, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan pencerahan tentang rahasia hidup dalam sistem kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, kita sembah Tuhan bersama-sama. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Kau
Allah yang dahsyat. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, hanya Engkau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku sembahkan Bapa-Ku. Haleluya, Tuhan berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan, berikan ucapan syukur kepada Allah. Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Yesus layak disembah, Yesus layak dipuji. Haleluya. Lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau Allah bagi kami untuk selama-lamanya. Engkau Tuhan bagi kami. Engkau tidak berubah. Engkau mengasihi kami. Itulah mengapa kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Sebab Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Yesus, berikan Dia sorak-sorai yang paling meriah. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita siap memuji Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Sebab nama Yesus adalah nama yang memikat hati kita. Katakan amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai, mari bersukacita. Katakan, Yesus, nama-Mu memikat hatiku. Yesus di
pikat hatiku. Yesus, 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 nama Yesus pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rusak dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bintang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. La la la, la la la, la la la. Nama Yesus pikat hatiku. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Nama Yesus pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rusak dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bintang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rusak dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bintang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Katakan, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah. Mari umat kekasih Tuhan katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah dosa. Lambaikan tangan kita, katakan tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah. Sekali lagi, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah kesukaan dari Tuhan. Haleluya. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Itulah kesukaan yang dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Itulah kekuatanku. Itulah kekuatan. La la la, la la la, la la la. Nama Yesus pikat hatiku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kekasih Tuhan. Ada kesukaan yang dari Tuhan bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan membaca ucapan syukur kita, deklarasi ucapan syukur kita. Kita akan bersama-sama membaca gereja Tuhan. Mari kita baca. 1, 2, 3.
Kami bersyukur untuk gerejamu GKRI Cemerlang yang adalah tubuh Kristus di dunia, di mana kami semua dilayakkan sebagai anggota-anggotanya. Kami bersyukur karena setiap kami sebagai manusia roh dan dalam kesatuan roh dilibatkan dalam menggenapi misi surgawi yang bernilai kekal sebagai saksi-saksi Kristus bagi keselamatan jiwa-jiwa di tengah dunia ini melalui karunia dan talenta kami masing-masing. Kami bersyukur karena Roh Kudus selalu bersama dan mengurapi kami, sehingga dimampukan menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan-Mu yang membuat kami semakin diteguhkan. Kami bersyukur karena apapun yang kami butuhkan dalam melayani, berupa hikmat, pemeliharaan, perlindungan, dan berbagai berkat, Engkau selalu sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dengarkan kesaksian. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ada? Ya. Puji Tuhan. Ya. Pak Gembala. Ya, puji syukur saya mau bersaksi bukan yang saya alami saudara, tapi yang saya ikuti. Ya, saya ikuti karena dialami oleh seseorang, tapi kita bisa belajar di dalamnya. Mungkin saya sempat singgung ya. Jadi ada suami istri yang punya anak usia 5 tahun 3 bulan, laki-laki. Anaknya dari 3 tahun yang lalu itu ketahuan jantungnya tersumbat. Jantungnya itu ada klep yang tidak tertutup. Ya, ketahuannya sekitar 3 tahun yang lalu. Sekarang umurnya anak itu 5 tahun 3 bulan, anaknya laki-laki. Nah, suami istri ini seorang anak Tuhan, ya, berdoa, berpuasa, saudara, ikut KKR, berdoa, berpuasa, ikut KKR dengan berharap si anak ini sembuh dengan mujizat. Nah, kebetulan si suami istri ini takut yang namanya operasi. Jadi kalau dengar kata operasi itu udah ketakutan, khususnya suaminya, saya nggak tahu kenapa. Jadi takut banget kalau anaknya itu dioperasi atau segala macam ya. Jadi itu sebabnya si suami istri ini terus berpuasa, berdoa, ya, mohon kesembuhan secara mujizat. Tapi ternyata anaknya nggak sembuh-sembuh, saudara. Nggak sembuh-sembuh, sehingga dia kecewa. Dia kecewa, tanda petik, kok Tuhan kok begitu gitu. Aku sudah puasa, aku sudah berdoa, ya, aku sudah ikut kebaktian di mana-mana, mengharapkan aku sembuh, kok enggak sembuh, ya. Saya tahu ini karena dia selalu sharing sama saya, dia selalu sharing. Dan saya bilang sama ini si bapaknya ini, saya berkata, kamu enggak bisa dikte Tuhan. Tuhan itu bisa bekerja dengan berbagai cara. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib, yang kadang-kadang kita nggak bisa mikir gitu. Kamu nggak bisa dikte Tuhan dengan cara kamu puasa, dengan cara kamu berdoa, tapi kamu minta Tuhan nuruti kamu gitu. Jadi kamu berpuasa, berdoa tujuannya adalah supaya Tuhan nurut kamu, supaya Tuhan melakukan mujizatnya tanpa harus operasi, tanpa harus apa, selain mahal operasinya dan sebagainya gitu. Nggak bisa. Kalau kamu percaya sama Tuhan, percayakan sepenuhnya. Saya berkata, tapi tetap nggak bisa saudara, tetap dia jengkel sama Tuhan lah, tanda petik begitu. Nah kemudian terus sharing sama saya, terus saya berkata begini kepada dia, saudara, cobalah kamu jangan marah sama Tuhan, tapi cobalah kamu bersyukur. Apa yang mesti disyukuri, wong anak saya sakit, kira-kira begitu. Kamu bisa bersyukur, yang pertama saya bilang, kalau kamu dan istri bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu anugerah terbesar yang harus disyukuri. Pernah nggak kamu bersyukur bahwa mujizat terbesar dalam hidup ini adalah menerima Yesus? Sudah itu ya. Yang kedua, saya kasih tahu, anakmu kan sekarang umur 5 tahun 3 bulan. Ketahuannya 3 tahun yang lalu klep jantungnya nggak nutup. Tapi anakmu kan sehat. Seperti anak nggak sakit, sehat lincah begitu saudara. Sehat lincah dan wah gerakannya ke sana kemari. Kan nggak kelihatan sakit. Apakah itu juga bukan mujizat? Bayangin saudara. Ya kalau ketahuannya 3 tahun yang lalu mungkin sudah mulai dari kecil itu. Tapi sampai umur 5 tahun 3 bulan kok anakmu kok sehat? Lompat sana lompat sini, tidak pernah sakit justru.
Bukankah itu mujizat? Coba dong kamu syukuri yang ada dulu gitu. Karena kalau kita bisa bersyukur pada hal yang kecil, maka Tuhan akan berikan hal yang besar. Sudah, tapi tetap sulit, saudara, tetap sulit. Ya, tetap sulit. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Luar biasa. Tiba-tiba, saudara, tiba-tiba ada hamba Tuhan yang datang, hamba Tuhan suami istri yang datang, dia berkata begini, sebaiknya kalau mau diperiksakan atau dioperasi, dibawa aja ke Jerman. Saya pernah tinggal di Jerman 10 tahun. Saya tahu ada rumah sakit anak-anak jantung yang terbaik di Jerman, di kota Kiel. Ya. Anak itu bisa ditangani di sana dengan cepat dan mudah. Karena itu rumah sakit terbaik untuk anak-anak di Kiel di Jerman. Suami istri begitu. Saya udah 10 tahun di Jerman, jadi saya tahu. Gitu kan. Mereka dengar itu ya biasa saja, karena bayangin mikir ke Jerman, ya kan saudara. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ajaib. Tiba-tiba si ibunya, ya, si ibunya dari suami istri ini bersih-bersih rumah, saudara. Ayahnya udah meninggal 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya. Dia bersih-bersih rumah, tiba-tiba dia nemu deposito ayahnya itu 400 juta. Di lemari dibuka itu dia lihat kok ada surat. Ternyata singkat cerita surat itu adalah deposito simpanan suaminya 400 juta di bank, saudara. Dan apa yang terjadi? Ya akhirnya mereka berangkat, saudara. Ya, berangkat, mulai ngurus tiket, mulai ngurus paspor, saudara. Dan hamba Tuhan yang di Jerman ini bilang, nanti kalau sampai di rumah sakit sana, saya akan carikan tempat untuk nginep di dekat rumah sakit. Ya, jalannya cuma 20 menit dari rumah sakit kayak itu. Saya punya banyak kenalan, punya banyak teman di sana. Termasuk di rumah sakit juga banyak teman, sehingga nanti biayanya bisa jauh lebih murah, saudara. Dan akhirnya mereka berangkat, saudara. Begitu berangkat, kemudian di sana sekitar 5 hari dioperasi. Begitu dioperasi 3 hari yang lalu, selesai, saudara. Hari ini mereka berangkat pulang, saudara, ke Indonesia. Anaknya sudah jalan, saudara, sudah jalan-jalan, saudara. Dia kirim video ke saya, anaknya sudah jalan, saudara. Sekarang saya berkata, lihat, kamu bersyukur yang pertama terima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, itu mujizat terbesar. Yang kedua, anakmu sampai umur 5 tahun 3 bulan tetap sehat, walaupun katanya jantung, sampai kamu ketakutan, ya kan? Kamu bersyukur 2 itu. Apa yang terjadi? Tuhan lakukan yang lain. Pernah nggak kamu mikir bisa ke Jerman ngobati anakmu? Ya kan? Tapi dengan mama tiba-tiba nemu deposito 400 juta itu, mereka berangkat. Dan ada 2 hamba Tuhan yang mengantar, ya, mencarikan tempat penginapannya dan sebagainya, menemani, saudara. Dan saya bilang, sekarang hari ini kamu pulang, bukankah itu satu sukacita yang luar biasa? Kalau kamu lihat itu semuanya mujizat. Jadi Tuhan itu bisa berbuat mujizat dengan caranya, tapi kamu nggak bisa mendikte Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan biarlah hari ini mereka berangkat pulang, siap-siap untuk berangkat pulang dari Jerman ke Amsterdam, Amsterdam baru ke Indonesia. Dan saya lihat anaknya, videonya dikirim ke saya, anaknya udah jalan-jalan, saudara. Sudah jalan-jalan bersama omanya, bersama keluarganya di jalan-jalan di sekitar penginapan mereka. Nah, ini bukan kesaksian yang saya alami, tapi kesaksian yang kita bisa belajar bersama. Amin. Amin. Bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup di dunia yang semakin sulit, semakin susah, banyak masalah, penyakit, musibah, bencana, kelaparan, niat orang jahat, tetaplah berbaut pada Tuhan. Karena di dalam Yesus engkau berharga. Amin, saudara. Andalkan Dia, jangan andalkan dunia. Andalkan Dia. Jangan tenggelam di dalam dunia, tapi jadilah terang dan garam dunia yang saya doakan tadi. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Beri kemuliaan buat Tuhan. Anaknya sehat sampai saat ini. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu. Dan firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari bangkit berdiri, kita puji Dia, sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan bagi kita semua. Haleluya. Mari memuji Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya.
setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu, katakan sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacitaku yang menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Haleluya, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Allah. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami boleh duduk diam di hadirat-Mu. Bahkan kami saat ini masih diberikan kesempatan untuk memberkati dan menabur di ladang-Mu Tuhan di dunia ini, yaitu gereja-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan ini. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap taburan demi taburan yang jemaat-Mu sudah berikan. Dan hamba-Mu percaya setiap taburan yang telah tertanam di dalam rumah-Mu, Tuhan Kau yang berlipat gandakan untuk pekerjaan Tuhan, memperluas kerajaan sorga di dunia ini. Dan bagi jemaat-Mu yang mungkin belum bisa memberi, Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh menyadari bahwa diberkatilah orang yang memberi daripada orang yang menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita karena Engkau terlebih dahulu sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, sementara persembahan dijalankan, saya mengundang Moses Tama Syanturi untuk maju ke depan untuk bersaksi tentang kebaikan dan kedahsyatan Tuhan di dalam hidupnya. Salam semuanya. Saya Moses. Jadi kemarin bulan lalu di sekolah saya ada pertandingan musikalisasi. Ada 19 tim yang ikutan, saya termasuk di 19 tim itu, dan saya bersama tim saya berhasil memenangkan pertandingan itu dengan juara 1 dan kemenangan ini diberikan dari Tuhan Yesus untuk saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juara 1 musikalisasi di SMA Negeri 37 dari 18 tim ya. Itu adalah perbuatan Tuhan Bapak Ibu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin.
Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam usaha kita, dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita sembah Tuhan. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus Kau jawaban hidupku. Ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, ku datang padamu dengan syukurku, dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku. Di kesukaranku, di sukacitaku, mari kita bangkit berdiri. Bapa Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus Kau jawaban hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu, Yesus Kau jawab. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan, tiada yang mustahil
bagimu. Yesus, kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawab. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kau kekuatan di hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban hidupku, tiada yang sukar bagimu. Yesus, kau jawaban hidupku. Yesus, Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Kami orang yang paling beruntung memiliki Engkau dan bersyukur memiliki Bapa. Bahkan kami berkata kami orang paling kaya di dunia ini karena kami sudah memiliki Engkau, kekayaan terbesar, Yesus Kristus. Engkau sumber segala hal dalam kehidupan kami di dunia. Bahkan Kau yang punya surga dan surga itu adalah milik kami. Sehingga kami berkata bahwa kami orang paling kaya memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat Tuhan, diberkati Tuhan lewat kami memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah merasakan menikmati Engkau bertahta di atas puji-pujian itu. Tiba saatnya kami akan lebih lagi menikmati kedalaman hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati firman-Mu dalam ibadah pada hari ini Bapa di surga. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah makanan rohani kami. Kami tahu firman itu injil kekuatan Allah sendiri. Karena itu ketika kami mendengarkan firman Allah, injil kekuatan Allah pada hari ini, semua kami akan dilawat oleh injil kekuatan itu. Maka yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, ada masalah, ada pergumulan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu saja Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Hamba-Mu hanya sebagai manusia biasa. Tapi hamba bersyukur dipilih dan dipanggil Tuhan. Dan dipercaya Tuhan berdiri di tempat ini. Karena itu biarlah Kau yang memakai hamba-Mu dengan urapan khusus Bapa di sorga. Sehingga semua kami hadir pada hari ini benar-benar Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu saudaraku. Mari kita buka firman Tuhan, terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Karena hanya satu ayat kita sama-sama serentak untuk membacanya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca, karena hanya satu ayat lebih meresap, lebih mengena, lebih diberkati oleh ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Ada kata di situ segala hal. Berarti di dalam suka dan duka,